Oke, selamat siang. Kita akan mulai kuliah kita dasar rangkaian elektronika. Kita akan masuk setelah UTS. Materi yang akan kita pelajari setelah UTS adalah DC biasing BJT, BJT AC analysis, FET biasing, dan FET amplifier. Saya harap untuk FET, BJT, dioda, dan semiconductor dioda sudah kalian selesaikan sebelum UTS. Oke, jadi beberapa subchapter yang akan kita pelajari di DC biasing meliputi operation point, fixed bias, emitter bias, voltage divider, kemudian voltage feedback, kemudian design operation, switching, PNP, transistor. Untuk materi yang lain seperti miscellaneous base configuration, troubleshooting, base stabilization, and practical application, kita akan diskusikan ketika waktunya mencukupi. Oke. Jadi ini introduction dari BJT DC biasing. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kita recall adalah untuk mengaktifkan BJT atau BJT on, itu ada dua mode. Yang pertama adalah mode linear region atau active region. Kemudian mode yang kedua adalah saturation region. Nah, untuk membuat linear region atau active region dan saturation region, maka kita perlu mencatu VBE berada pada forward aktif. Jadi, kita punya BJT seperti ini. Ini kaki base, kaki emitter sama kolektor. Maka antara kaki base dan emitter di sini kita perlu catu forward aktif. Kalau kita recall lagi BJT, misalnya BJT NPN, di sini ada kaki emitter, di sini kaki base, dan di sini kaki kolektor. Maka untuk mengaktifkan BJT on, maka antara kaki emitter dan base, maka kita perlu forward aktif. N kita hubungkan dengan negatif, P kita hubungkan dengan positif seperti ini. Sehingga ketika dia forward aktif untuk silikon, nilai VBE-nya kurang lebih 0,7 volt. Kemudian yang kedua, kita harus juga recall. Ini adalah di sini adalah arus IE, kemudian di sini adalah arus IC, dan yang ke bawah di sini adalah arus IB. Nilai IE sama dengan IC ditambah IB. Karena nilai IB-nya sangat kecil, maka nilai IE sama dengan nilai IC atau beta plus 1 kali IB. 1 sangat lebih kecil dibandingkan dengan beta, maka nilai IC sama dengan beta kali IB. Dua hal ini akan sangat sering kita jumpai ketika kita menganalisis DC analisis. Kemudian operation point dari sebuah BJT seperti yang saya sampaikan tadi ada 3. Yang pertama adalah cut off, yang kedua saturation region, dan yang ketiga dalam yang putih ini adalah active region. Maka untuk aktif dan saturasi, base emitter junction-nya harus kita forward. Sementara untuk cut off, base emitter reverse, base collector juga reverse. Sedangkan untuk linear region, base collector reverse, dan saturation region, base collector di forward. Ini adalah 3 kondisi operation point di BJT. Untuk amplifier biasanya digunakan modenya adalah ketika aktif atau linear region. Sedangkan untuk switching, kita menggunakan saturation region dan cut off. Oke. Nah, yang pertama untuk DC biasing adalah fixed bias circuits. Untuk fixed bias circuit rangkaiannya seperti ini. Di sini ada input AC sinyal dan di sini adalah output sinyal. Dan di depan kita punya C1, C2. Saya sudah pernah sampaikan di awal, C1 dan C2 adalah coupling capacitor, atau sering juga disebut dengan blok DC. Fungsinya adalah untuk memblok arus DC dari rangkaian di sini, sehingga arus DC ini tidak bisa masuk ke sini. Dan juga arus DC dari rangkaian setelahnya juga tidak bisa masuk ke dalam rangkaian sini. Dan dia melewatkan arus AC, sehingga arus AC-nya tetap lewat dan arus AC-nya tetap lewat. Oleh karena itu dalam rangkaian ini yang kita gunakan hanya VCC dan ground, tidak terpengaruh oleh blok sebelumnya dan blok setelahnya. Nah, untuk menganalisis fixed bias itu rangkaian paling sederhana dari DC biasing. Kita punya
RB di sini, kita punya RC di sini. Nah, RB kita bisa bikin loop di RB, kemudian di RC kita bisa bikin loop dari kolektor ke emitter. Nah, dari loop di base ke emitter kita akan mendapatkan IB, atau kita bisa lihat di sini VCC minus IB kali RB minus VBE sama dengan 0, sehingga IB sama dengan VCC min VBE per RB. Demikian juga di kolektor ke emitter. Kita punya, kita bisa ngelihat min VCC plus IC kali RC plus VCE sama dengan 0. Atau VCE sama dengan VCC min IC kali RC. Dengan IC sama dengan beta kali IB. Dan VCE sama dengan VC min VE. Karena VE-nya 0, maka VCE sama dengan VC. VBE sama dengan VB min VE. Karena VE-nya 0, maka VBE sama dengan VB. Maka itu adalah untuk kondisi fixed bias. Ini adalah contoh soal untuk fixed bias. Di sini berapa IB key, berapa IC key, VCE key, VB, VC, dan VBC. Yang pertama IB key. IB key sama dengan VCC. Ya, IB key kita udah lihat tadi, kita bisa analisis dari base ke emitter. Maka IB key sama dengan VCC min VBE per RB, atau 12 min VBE-nya 0,7 dibagi 240 kilo. Dapatnya 47,08 mikroampere. Sedangkan dengan IC key sama dengan beta kali IB. Betanya 50 kali 50 kali 47,8 dapat 2,35 miliampere. Bagaimana dengan VCE? Dengan VCE key, VC sama dengan VCC min VCC kali RC. VCC 12 volt, IC-nya kita udah ketahui tadi 2,35, RC-nya 2,2 kilo ohm, sehingga kita dapat VCE key-nya sama dengan 6,83 volt. VB sama dengan VBE sama dengan 0,7 volt, dan VC sama dengan VCE karena VCE sama dengan VC min VE, karena VE-nya 0, maka anggap VCE sama dengan VC 6,83. Kemudian VBC adalah VB min VC 0,7 min 6,83 sama dengan min 6,13. Maka kita bisa lihat maka VBC adalah fixed bias, sehingga transistor ini bekerja ketika linear atau aktif.